Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Jamaah kaum muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah di mana pada kesempatan pagi hari ini Allah memberikan hidayah dan kemudahan bagi kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah dan kewajiban bagi setiap muslim, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian walhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk duduk sejenak mendengarkan sebuah kajian yang begitu penting, di mana hal itu adalah merupakan perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul di sini, duduk untuk bersama-sama mendengar, mempelajari ayat-ayat Allah. Itu adalah merupakan ibadah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dari hadis Abu Hurairah riwayat Al-Imam Muslim, tidak ada sekelompok manusia yang berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca ayat Allah dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan mereka banyak sekali pahala. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepada mereka ketenangan hati dan ketentraman jiwa. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Karena malaikat itu senantiasa mencari majlis-majlis ilmu. Maka tatkala mereka mendapatkan majlis ilmu, mereka akan berhenti dan mengajak malaikat-malaikat yang lain seraya mengatakan, "Halummu ila hajatikum," kemarilah kalian menuju apa yang kalian cari,
sehingga mereka ikut menghadiri majlis ilmu dan membentangkan sayapnya untuk orang-orang yang hadir di majlis ilmu tersebut. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji mereka. Orang-orang yang menghadiri majlis ilmu tersebut akan dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya yang ada di sekeliling Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan ketenangan hati dan ketentraman jiwa adalah dengan menghadiri majlis ilmu, majlis taklim. Karena majlis taklim itu yang dibahas adalah apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Yang mana firman Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an adalah merupakan petunjuk dan pedoman bagi kita semua agar supaya di dalam hidup ini kita terbimbing dan sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana telah disampaikan oleh saudara kami Ustadz Abu Abdillah Syukri hafizahullah, bahwa tema dari kajian pagi hari ini adalah memperbanyak mengingat kematian. Sebenarnya kematian itu adalah sebuah hal yang pasti. Setiap dari yang hidup pasti akan mati. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini, yang ada di alam semesta ini, fanin, akan binasa, dan yang akan kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita telah mengetahui bahwa kematian itu akan menghampiri kita, bahwasanya kematian tersebut ketika datang sudah tidak ada lagi negosiasi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Maka tatkala waktu ajal itu telah datang kepada mereka, maka mereka tidak bisa mengkompromikannya, tidak bisa meminta untuk dipercepat maupun diperlambat sesaat pun. Maka sungguh kematian itu cukuplah menjadi cemeti kita, yang mencambuk kita. Kematian itu cukuplah menjadi sesuatu yang akan melukai hati kita. Kematian tersebut akan mencerai-beraikan hubungan persaudaraan. Kematian tersebut akan membuat air mata mengalir. Kematian tersebut akan membuat jiwa menjadi bersedih. Kematian tersebut akan membuat perkumpulan-perkumpulan dan hubungan-hubungan terputus. Dan kematian tersebut akan memutus segala nikmat dan menghancurkan segala kenikmatan. Kematian akan menjauhkan hubungan-hubungan kerabat. Kematian akan menjauhkan hubungan-hubungan pertemanan. Dan kematian akan membuat anak-anak menjadi yatim maupun menjadi yatim ibunya, yaitu piatu. Kematian memiliki sebuah wibawa
dan kematian memiliki sebuah kengerian. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kondisi orang-orang yang ketika di dunia tidak mau tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, hidupnya dipenuhi dengan pelanggaran-pelanggaran dan perbuatan-perbuatan maksiat, maka tatkala datang kematian kepadanya, dimulailah siksa dan azab yang akan dia rasakan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-93. Allah mengatakan, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Dan kalau seandainya engkau melihat orang-orang yang zalim, yang melakukan dosa, yang berbuat maksiat, tatkala mereka berada pada sakaratul maut, tatkala mereka berada pada kengerian kematian, kemudian para malaikat akan membentangkan tangan-tangannya, yaitu malaikat azab. Akhriju anfusakum, malaikat azab dan malaikat yang akan mencabut nyawa mereka. Mereka akan membentangkan tangan-tangan mereka, dan jangan engkau bayangkan bahwasanya tangan malaikat seperti tangan kita. Sayap mereka ketika dibentangkan maka akan menutup ufuk. Naam, maka dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau mengatakan lamma dhamma adh-dhalimina dzakara ma a'adda lahum min al-'uqubati fi halil ihtidar. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang orang-orang yang zalim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukuman yang akan mereka dapatkan tatkala mereka meninggal, tatkala mereka mati. Wa yaumal qiyamah, dan juga hukuman yang akan mereka dapatkan di hari kiamat kelak. Jadi hukuman ketika mati, ketika sakaratul maut itu baru awalnya saja. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau seandainya engkau melihat bagaimana keadaan orang-orang yang zalim ketika datang kematian kepadanya, mereka merasakan ghamaratil maut, yakni syada'idihi wa ahwalihil fadhi'ati wa qurabihi syani'ati, yaitu kengerian dan kedahsyatan kematian yang sedang dia rasakan. La ra'aita amran ha'ilan, maka sungguh kalau kamu saksikan, kalau itu nampak, maka niscaya engkau akan melihat sesuatu yang dahsyat dan sangat mengerikan dan menyakitkan. Wa halatan la yaqdirul wasifu an yasifaha, dan sebuah keadaan yang tidak bisa lagi untuk diceritakan dan diungkapkan saking mengerikannya. Kita tidak bisa melihat, karena itu adalah dia sendiri saja yang bisa merasakan tatkala para malaikat membentangkan tangannya, memukul-mukulnya, menyiksanya dan menyeretnya untuk mengeluarkan nyawanya dari badannya. Ula'ina'am wal malaikatu basitu aydihim ila ulaika adh-dhalimin al-muhtadhirin bid-darbi wal 'adzab. Maka para malaikat akan membentangkan tangan-tangan mereka untuk menyiksa dan memukul orang-orang zalim yang sedang berada dalam sakarat tersebut. Beginilah sebuah gambaran ringkas yang merupakan muqaddimah, merupakan pendahuluan. Pendahuluan apa?
pendahuluan azab, na'udzubillah, yang akan dirasakan oleh orang-orang yang zalim, yang melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman di dalam surat Qaf ayat yang ke-19, wa ja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid, dan telah datang sakaratul maut bil haq, dengan kebenaran, dengan sebuah hal yang pasti. Itulah sebuah perkara yang kalian selalu lari dan menghindarinya. Allah juga berfirman di dalam surat Al-Qiyamah 26 sampai yang ke-30, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq, di mana kematian itu pasti akan mendatangi setiap manusia. Maka Allah menceritakan, sekali-kali tidak, jika nyawa ataupun ruh sudah sampai kepada kerongkongan, wa qila man raq, maka akan dikatakan, siapakah yang bisa meruqyah, yang menyembuhkan orang ini, karena memang betul-betul kondisinya sangat mengerikan. Wa nahnu na'am wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin bahwasanya itu adalah waktu perpisahan, di mana nyawanya akan memisahkan dari jasadnya. Wal taffatis saqu bis-saq, dan ketika itu saking dahsyatnya kondisi orang tersebut, sampai-sampai betisnya akan berhimpit dan bertemu, menahan rasa sakit pada sakaratul maut. Ila rabbika yauma idzinil masaq, maka setelah itu ruh tersebut akan digiring untuk kembali kepada Rabb kalian, menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-83 sampai 86, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Maka jika nyawa itu telah mencapai kerongkongan, telah sampai pada tenggorokan, dan ketika itu kalian melihat dan menyaksikan perkara tersebut, dan kami lebih dekat kepadanya, kami lebih dekat kepada ruh kalian daripada kalian sendiri, akan tetapi kalian tidak melihat dan mengetahuinya. Maka jika kalian itu tidak dibalas atas perbuatan-perbuatan kalian, tarji'unaha in kuntum shadiqin, kalian akan mampu untuk mengembalikan ruh tersebut kepada jasad kalian kalau memang kalian orang-orang yang betul dan jujur. Tetapi karena setiap jiwa, setiap manusia akan mendapatkan pertanggungjawaban dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kematian datang dan ruh itu dicabut, tidak akan pernah bisa kembali lagi. Dan kematian itu pasti akan datang, dan tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya, walaupun dia lari dari kematian tersebut dan bersembunyi pada benteng-benteng yang kokoh. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya kematian yang kalian kabur darinya
yang kalian lari dari kematian tersebut, fa innahu mulaqikum, maka pasti kematian itu akan tetap menemuimu. Summa turaddun, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui perkara-perkara yang gaib dan mengetahui perkara-perkara yang nyata. Kemudian Dia, yaitu Allah, akan memberitahu kalian terhadap apa saja yang sudah kalian amalkan ketika di dunia. Tidak ada yang terselip dan terlewat dari segala amalan dan ucapan yang kalian lakukan di dunia. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan pula dalam surat Ali Imran, ya, tentang kabar gembira bagi orang-orang yang ketika dia hidup senantiasa taat dan tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti ajaran dan bimbingan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah dalam surat Ali Imran ayat yang ke-19 berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Setiap jiwa akan merasakan kematian dan kalian semua akan dipenuhi pahala-pahala kalian pada hari kiamat. Sedikit pun kebaikan yang kalian lakukan di dunia, pasti pahalanya akan kalian terima secara penuh tanpa ada kekurangan sedikit pun di hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang zuhzih, dijauhkan, diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka sungguh dialah orang yang menang dan beruntung. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu illa mata'ul ghurur, kecuali perhiasan yang menipu. Sehingga janganlah engkau tertipu dengan gemerlapnya dunia. Janganlah matamu silau ya dengan keindahan dan kecantikan dunia sehingga kamu lalai dari Allah, lalai dari negeri akhirat, dan engkau menghabiskan umurmu untuk mengejar dunia dan mengumpulkannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bagaimana kondisi orang-orang yang menyesal tatkala datang kepadanya kematian, dikarenakan dia menghabiskan waktunya semasa hidupnya untuk perbuatan yang sia-sia, atau bahkan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan datangnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia berharap kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia walaupun sesaat, supaya dia bisa merubah perbuatan yang buruk yang dulu dia lakukan dan menggantinya dengan perbuatan yang baik. Dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Dan berinfaklah kalian dari apa yang telah kami rizkikan untuk kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Tatkala kematian datang kepada kalian, maka salah seorang dari kalian akan berkata, Rabbi, wahai Rabbku, laula akhartani, tolonglah seandainya bisa engkau tunda
ila ajalin qarib, engkau tunda kematianku walaupun hanya sesaat, sampai waktu yang dekat. Fa asaddaqa, agar aku bisa bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Nah, tetapi sebagaimana sudah kita dengar tadi, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa ditunda maupun dipercepat. Dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga tatkala datang kepada mereka atau salah seorang dari mereka kematian, datang kematian kepada salah seorang dari mereka, maka niscaya dia akan berkata, rabbirji'un, wahai Rabbku, tolong kembalikan aku lagi ke dunia. Apa tujuannya dan maksudnya dikembalikan ke dunia? La'alli a'malu shalihan fima tarak, agar aku bisa beramal soleh, merubah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Nah, kalla, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak bisa sama sekali. Nah, innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah sekedar ucapan yang dia ucapkan. Artinya kalaupun Allah Subhanahu wa taala menunda kematiannya dan mengembalikan dia ke dunia lagi, kembali hidup, dia akan bermaksiat lagi dan melanggar lagi. Nah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka terdapat alam barzakh, alam kubur, sampai mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam alam barzakh tersebut, dia akan mendapatkan pertanyaan dari para malaikat, dari dua malaikat. Maka tatkala dia bisa menjawab pertanyaan tersebut, dia akan mendapatkan nikmat, akan dibukakan untuknya kebun surga sampai dia dibangkitkan di hari kiamat kelak. Tetapi tatkala dia tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka para malaikat itu akan memukulnya dengan satu pukulan hancur lebur seluruh badan dan tulangnya, sehingga dia akan mendapatkan siksa kubur sampai ditegakkannya hari kiamat. Itulah keadaan manusia. Seringkali dia lalai, seringkali dia tidak mengingat bahwasanya kematian itu akan pasti mendatanginya. Oleh karenanya Al-Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala mengatakan, kam yaumin ghabat syamsuhu wa qalbuka ghaibu, wa kam dhalamin asbala sitrahu wa anta fi ajaibi, wa kam asbaghat alayka ni'matun wa anta lil ma'asi tuwatibu. Kata Ibnul Jauzi, betapa banyak hari-hari yang matahari tenggelam di hari-hari itu, sedangkan kalbumu lalai, hatimu lupa. Betapa banyak kegelapan yang menjulurkan tirainya. Artinya betapa banyak malam hari itu telah datang. Wa anta fi ajaibi, sedangkan engkau masih terus berada pada hal-hal yang mengherankan, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, melakukan perbuatan-perbuatan yang sia-sia.
dan betapa banyak kenikmatan itu telah tercurahkan kepadamu, sedangkan engkau masih lompat-lompat di tengah-tengah maksiat, berpindah dari satu maksiat kepada maksiat yang lain. Wa kam sahifatin qad mala'aha bidzunubil katibu, dan betapa banyak lembaran-lembaran amalanmu kamu penuhi dengan adz-dzunub, dengan dosa-dosa. Wa kam yundiruka salbu rafiqika wa anta la'ibu, dan betapa banyak peringatan-peringatan di mana teman-temanmu sudah mendahuluimu dijemput oleh kematian, akan tetapi engkau masih bermain-main dan lalai. Ya man ya'manul iqamata qad zummat syuddat na'am. Ya man ya'manul iqamata qad zummatir rakaibu. Wahai manusia yang masih merasa tenang seolah-olah engkau akan terus tinggal dan kekal di dunia ini, sungguh ya, tunggangan itu, rombongan itu sudah dipersiapkan untuk menjemputmu. Afiq min sakratika qabla hasratika 'alal ma'ayibi, segeralah engkau bangun dari mabukmu sebelum engkau akan menyesali dosa-dosamu. Wa tadzakkar nuzula hufratika wa hujranil aqaribi, dan ingatlah tatkala nanti engkau diturunkan ke dalam lubang tanah dan engkau akan ditinggalkan oleh kerabat-kerabatmu. Wanhab an bisatir raqadi wa qul ana taibu, dan segera bangunlah dari karpet tidur, segera bangunlah dari tidurmu dan katakanlah aku akan bertaubat dan segera bertaubat. Wabadir tahsilal fadhaili qabla fautil matalibi, dan segeralah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan utama sebelum hilangnya kesempatan. Fasaiqu hadidun wal hadi mujiddun, maka orang yang akan menggiringmu sangatlah bersemangat, dan orang yang akan memanggilmu sangatlah bersungguh-sungguh. Akan segera datang orang yang memanggilmu, makhluk yang memanggilmu, dan akan segera datang makhluk yang akan menuntun ruhmu. Dikatakan dalam sebuah bait syair, kulluna fi ghaflatin wal mautu yaghdu wa yaruhu, nuh ala nafsika ya miskinu in kunta tanuhu. Kita semua masih berada di dalam kelalaian, padahal kematian senantiasa datang di waktu pagi maupun petang. Tangisilah, bersedihlah terhadap keadaan dirimu, wahai miskin, wahai orang yang kasihan. Jika memang kamu ingin menangis, maka janganlah engkau menangis karena kehilangan duniamu, karena dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Tapi tangisilah keadaanmu dan kondisimu karena kamu lalai dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. I'lam ya bana Adam annaka lid-dunya mufariqu, ketahuilah wahai anak Adam, sesungguhnya engkau pasti akan berpisah dari dunia ini. Walisakaratil mauti da'iqu, dan kamu pasti akan merasakan sakaratul maut yang sangat menyakitkan. Walil qabri sakinu, dan engkau pasti akan menjadi penduduk kubur. Wa baina yaday rabbika waqifu, dan kemudian engkau akan berdiri di hadapan Allah. Wa an a'malika wa aqwalika mas'ulu, dan engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap ucapan-ucapanmu dan perbuatan-perbuatanmu. Fa'idda lis-su'ali jawaba, kalau demikian siapkanlah jawaban
untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan kepadamu. Walil jawabi shawaba, dan siapkanlah jawaban yang benar atas pertanyaan-pertanyaan itu. Wa'lam annal hisaba daqiqu wan naqida basiru wa huwa ala kulli syai'in qadiru. Dan ketahuilah bahwasanya hari perhitungan itu sangatlah teliti. Tidak ada sedikit pun dari ucapanmu atau perbuatanmu yang terlewat. Tidak ada pula dari tingkah lakumu yang terlupakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kamu lakukan dari kebaikan, kamu akan melihat dan mendapatinya. Dan sekecil apapun keburukan yang telah engkau lakukan, kamu juga akan melihat dan mendapatinya. Wan naqida basiru, dan ketahuilah sesungguhnya orang yang meneliti, makhluk yang meneliti nanti di akhirat kelak, ya, sangatlah teliti. Wa huwa ala kulli syai'in qadiru, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Dalam kitab At-Tabsirah disebutkan, ya ghafilan an nafsihi amruka ajibu, ya qatilal hawa da'uka gharibu, ya tawilal amali satud'a fatujibu, wa hadha an qaribin wa kullu atin qaribu. Wahai seseorang yang lalai dan melalaikan jiwanya, sungguh urusanmu sangat mengherankan. Wahai orang yang menjadi korban hawa nafsu, selalu mengikuti dan mengekor kepada hawa nafsunya. Apa yang diinginkan hawa nafsunya dia ikuti, walaupun harus melanggar perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, atau bahkan menerjang dan menerobos larangan-larangan dan batasan dan aturan-aturan Allah. Dia menjadi korban hawa nafsunya yang sudah terbunuh oleh hawa nafsunya. Da'uka gharibu, sungguhlah penyakitmu ini sangatlah aneh. Sehingga ketika penyakit tersebut sudah merasuk ke dalam hatinya, maka nasihat-nasihat, ayat-ayat Allah sudah tidak akan bermanfaat lagi untuknya. Ya tawilal amal, wahai makhluk yang banyak berangan-angan. Satud'a fatujibu, kamu akan segera dipanggil, kemudian kamu akan harus menjawab panggilan tersebut. Wa hadza an qarib, dan itu sebentar lagi. Wa kullu atin qaribu, dan setiap sesuatu yang datang adalah dekat. Halla tadhakkarta lahdaka kaifa tabitu wahdaka wa yubashiru thara khaddaka wa taqtasimu didanu jildaka wa yadhakul muhibbu ba'daka. Wahai jiwa, tidakkah engkau melihat dan tidakkah engkau mengingat liang lahat yang bakalan engkau tempati, di mana engkau akan tinggal di situ sendiri, dan athara, tanah, akan menjadi bantal bagi pipimu. Bahkan ulat-ulat dan cacing akan berbagi-bagi untuk memakan jasmanimu. Sedangkan orang-orang yang menjadi temanmu tatkala di dunia, mereka lupa dan lalai darimu. Nasiyan anhu ba'daka wal ahlu mudh wajadul mala ma wajadu faqdaka ila mata wa hatta mata tatruku rushdaka ama tuhsin an tuhsin qasdaka al amalu jiddun mujiddun falazim jaddaka jiddaka. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bahkan keluargamu, tatkala mereka sudah mendapatkan hartamu yang mereka warisi, maka mereka sudah tidak lagi merasa kehilanganmu. Mereka sudah tidak merasa kehilangan darimu.
Sampai kapan lagi dan sampai kapan lagi engkau akan meninggalkan bimbingan-bimbingan Allah dan Rasul-Nya? Tidakkah engkau merubah perbuatan dan hidupmu menjadi yang lebih baik dan engkau perbaiki niatmu? Al-amalu jiddun mujiddun, yang namanya angan-angan itu pasti ada, maka lawanlah. Wala falazim jiddaka, dan engkau harus bertekad dan bersungguh-sungguh untuk merubah hidupmu. Naam, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, beliau radhiyallahu taala anha bercerita, menceritakan bagaimana kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa oleh sakit. Kemudian istri-istri beliau merawat beliau, dan akhirnya beliau dirawat di rumah istri beliau tercinta, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengalami sakaratul maut. Naam, inna lil mauti sakarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kematian itu memiliki sekarat, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik yang soleh maupun yang zalim, semuanya akan merasakan sakarat. Tetapi tentunya tingkatan-tingkatannya berbeda, dan manfaat, fungsi, dan tujuannya juga berbeda. Kalau tadi di dalam firman Allah ketika menceritakan orang-orang yang zalim, maka sekarat mereka sebagai permulaan dari siksa dan azab. Adapun sakarat yang dialami oleh seorang mukmin, maka itu sebagai penghapus dosa dan peninggi derajat mereka. Sampai pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah mengatakan, matan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innahu la baina haqinati wa dhaqinati. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, dan sungguh ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepala beliau yang mulia pada dadaku, antara dada dan tenggorokanku. Dipelukan istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha. Fala akrahu shiddatal mauti li ahadin abadan ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kejadian tersebut, aku tidak pernah lagi membenci atau tidak menyukai syiddatal maut, kerasnya sakaratul maut, kengerian sakaratul maut yang menimpa setiap orang setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menyaksikan Rasulullah juga mengalami sakaratul maut. Dijelaskan oleh Al-Madhari, nah, ya, ketika menjelaskan maksud daripada hadis tersebut di dalam Al-Mafatih fi Syarhil Masabih, qauluha fala akrahu shiddatal maut li ahadin, yakni dhanantu shiddatal maut min kathratiz dzunub, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha dahulu kala menyangka bahwa sakaratul maut yang menyakitkan dan mengerikan itu hanya akan menimpa seseorang yang banyak berbuat dosa. Wa dhanantuha min alamati syaqawati wa su'i halir rajuli indallah,
dan aku juga mengira bahwasanya sakaratul maut yang mengerikan dan menyakitkan itu termasuk dari tanda-tanda kebinasaan dan kesengsaraan, menunjukkan keadaan seseorang yang bermaksiat. Wa hadza qabla mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah sebelum Rasulullah meninggal. Jadi Aisyah menyangka seperti itu. Yang akan merasakan sakaratul maut hanyalah orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang membangkang, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang pendosa, melakukan dosa-dosa besar dengan berbagai macam bentuk dan warnanya. Falamma ra'aitu shiddata mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alimtu anna shiddatal mauti laysat bi'alamati syaqawah. Maka tatkala aku menyaksikan dan melihat bagaimana sakaratul maut dan sakitnya sakaratul maut yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala itu aku pun faham bahwasanya sakaratul maut itu tidak menunjukkan keadaan buruknya seseorang dan tidak menunjukkan kesengsaraan seseorang nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu law kana kadzalika lam yakun li Rasulillah alaihi salatu wassalam syiddah. Dikarenakan kalau seandainya sakaratul maut yang menyakitkan itu menjadi tanda buruknya seseorang, maka niscaya Rasulullah tidak akan merasakan sedikit pun dari sakaratul maut, karena beliau adalah seorang rasul dan beliau adalah pemimpin para nabi dan para rasul dan pemimpin orang-orang yang soleh dan bertakwa. Bal syiddatul mauti li raf'id darajati wa li tathirir rajuli minadz-dzunubi. Akan tetapi syiddatul maut, sakaratul maut yang menyakitkan, yang menimpa seseorang yang beriman, li raf'id darajah, itu berfungsi untuk mengangkat derajatnya di surga. Wa li tathirir rajul, dan untuk mensucikan orang tersebut minadz-dzunubi, dari segala macam dosa dan kesalahan. Fa idza kana kadzalika fala akrahu syiddatal maut li ahadin ba'da ma 'alimtu hadza, maka jika demikian sekarang aku sudah tidak lagi membenci sakaratul maut, karena sakaratul maut itu bukan tanda buruknya seseorang. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, beliau juga menceritakan detik-detik meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian putri tercinta beliau, sayyidatu nisa'i ahlil jannah, pemimpin wanita-wanita surga, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma thaqulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghasya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditimpa sakit yang berat, beliau sering pingsan. Faqalat Fatimah alaiha salam, maka Fatimah putri tercinta beliau berkata, wa karba abah, betapa kasihan ayahku. Faqala laha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab putri beliau, laisa ala abika karbun ba'dal yaum wahai Fatimah, setelah ini sudah tidak ada lagi kepayahan dan kesulitan. Falamma mata, maka tatkala Rasulullah meninggal, qalat Fatimah mengatakan, ya abata, wahai ayahdaku, ajaba rabban da'a, engkau telah memenuhi panggilan Rabbmu yang memanggilmu. Ya abata, wahai ayahku, min jannatil firdausi ma'wa,
engkau telah kembali kepada tempat tinggalmu, yaitu surga Firdaus. Ya abata ila Jibril nan'a, wahai ayahandaku, malaikat Jibril yang membawamu ke dalam surga. Falamma dufina, maka tatkala Rasulullah dimakamkan, qalat Fatimah mengatakan alaihi salam, ya Anas, atabat anfusukum an tahtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam turab. Beliau bersedih, wahai Anas yang menyaksikan kejadian tersebut, apakah kamu merasa tentram jiwamu untuk melemparkan tanah di atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Jadi itu sebuah kejadian yang menunjukkan kepada kita semua bahwa sakaratul maut itu pasti akan dirasakan setiap orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Akan tetapi ketika sakaratul maut itu menimpa orang yang beriman, maka itu akan menjadi penyuci jiwanya dari segala dosa dan kesalahan, dan akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang zalim, para pembangkang yang melanggar dan bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka ketika ditimpa sakaratul maut, maka itu akan menjadi awal dari siksa dan azab yang menimpanya. Oleh karenanya, sebagaimana tadi kita dengarkan dalam ucapan Ibnul Jauzi dan yang lainnya, sungguh kematian itu cukup menjadi peringatan bagi kita semua, agar supaya kita merubah sisa umur kita dari perbuatan yang buruk menjadi perbuatan yang baik, memenuhi dan mengisi sisa umur kita dengan amalan-amalan soleh, dengan amalan yang didasari dengan ilmu syar'i. Dikarenakan setiap amal dan perbuatan kalau tidak didasari dengan ilmu, maka amalan dan perbuatan tersebut tidak akan diterima di sisi Allah. Karena perlu diketahui bahwa amalan ataupun perbuatan itu hanya akan sampai kepada Allah manakala perbuatan-perbuatan tersebut sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan dengan ikhlas. Oleh karenanya, sebagai penutup, sebuah hadis dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Al-Hakim dan juga Ibnu Majah, dan disahihkan atau dihasankan oleh Al-Allamah Al-Muhaddits Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Abdullah ibn Umar bercerita, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu rajulun minal ansar. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datanglah seseorang dari kalangan Ansar. Fasallama 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, wahai Rasulullah, orang mukmin yang seperti apa yang paling utama? Qala, maka Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa, orang mukmin yang paling utama adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya, paling baik perilakunya, paling baik moralnya, akhlaknya kepada Allah dan akhlaknya kepada sesamanya. Dia berakhlak kepada Allah, artinya apa? Dia menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
waktunya dipenuhi dengan ibadah-ibadah dan dia persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia salat, ketika dia membaca Al-Qur'an, ketika dia mengajari anak-anaknya, maka semua itu dia niatkan ikhlas dan tulus hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak salat karena riya, karena ingin dilihat, atau karena sungkan, atau karena supaya tidak dicela, atau karena malu terhadap manusia. Bukan itu. Dia sholat ke masjid karena dia memenuhi panggilan Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlaknya kepada Allah dan juga akhlaknya kepada sesamanya. Dia berbuat baik, tidak mengganggu, tidak menzalimi, bertutur kata yang baik, membantu, bersedekah, dan seterusnya. Kemudian orang itu kembali bertanya, qala fa ayyul mu'minina akyas. Lalu orang beriman yang bagaimanakah yang paling cerdas? Kalau tadi yang paling apa? Utama. Kemudian seorang sahabat dari Ansor tersebut bertanya kepada Nabi lagi, lalu orang mukmin seperti apakah yang paling cerdas? Qala, maka Nabi menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaikal akyas, ulaikal akyas. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Dan orang mukmin yang paling baik persiapannya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Itulah orang yang cerdas menurut kriteria Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan profesor, doktor, insinyur, SH, SE, dan seterusnya. Yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Dia selalu ingat bahwa dia akan kembali kepada Allah, sehingga dia akan mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian tersebut dan untuk kehidupan setelah kematian tersebut. Apa gunanya tinggi kedudukanmu, banyak hartamu, berjejer gelarmu, kalau kamu lalai dari kematian karena harta benda yang kamu miliki, kedudukan yang kamu tempati, ketenaran yang engkau miliki, itu semuanya akan hilang dan tidak akan pernah engkau bawa mati dan engkau bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga walaupun berjejer gelarmu, walaupun bertumpuk hartamu, kalau kamu tidak sering mengingat kematian dan tidak mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian, maka engkau bukanlah orang-orang yang cerdas. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah, bimbingan dan taufiknya kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang cerdas, orang-orang yang selalu dan sering mengingat kematian, dan orang-orang yang memanfaatkan sisa waktu dan umurnya untuk diisi dengan amal-amal kebaikan dan amal soleh sebagai sebuah persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian dengan cara terus menuntut ilmu agama ini dan mengamalkannya dalam amalan perbuatan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.